Ya, kok ini sebenarnya masih masalah interpelasi ini. Kalau kemarin kita banyak bercandain soal itu, protes-protes kita bercanda hari ini, kita mulai hari ini, kita ada Mbak Ratna. Oh, Mbak Ratna beliau ini seorang ahli hukum, jadi kita akan mulai mengajak teman-teman di luar sana untuk setidaknya, dan juga kita melek hukum. Biar ngerti hukum. Biar ngerti hukum. Kalau lo dilaporin, ya ngertilah pasal apa yang Iya. ada. Kalau lu disomasi lu juga tahu kan, gitu. Iya, ini Mbak Ratna. Nah, kita nanyain soal apa deh sekarang nih? Sebenarnya gue pengen nanya masalah kita, tapi Ya nggak ada lah curhat di sini. oke, nggak boleh curhat. Lo Nanti harus ada sesi curhat. bertanya itu soal-soal publik. Ini gini, iyalah kita kan membawa suara publik. Ini publik menjadi semakin resah ketika terutama di DKI ya, terutama ketika ada pekerjaannya Anies Baswedan yang secara nalar awam nih kayak gua nih, nalar awam aja geleng-geleng kepala atas dan bawah, iya kan? Yang berujung pada yang ini juga lagi seru, interpelasi. Oh, iya DPR. Lu tahu kan apa yang bakal salah satu yang akan diinterpelasikan tuh apa? Ya Formula E itu. Formula soal, E. soal formula balapan mobil listrik lah. Jadi itu Tamiya versi besar lah. Jadi Tamiya balapan yang gede. Tamiya versi gedenya. Gue juga baca-baca kemarin tuh, apa sih sebenarnya Formula E ini? Yaitu ternyata balapan mobil listrik. Menghabiskan waktu kurang lebih dari 2 hari. Karena ada sesi latihan. Dan yang ternyata yang digunakan tuh bukan sirkuit. Karena Jakarta nggak punya sirkuitnya yang itu kan. Jalan umum. Jalan umum Kan digunakan. sempat ribut sama Setnek kan, mau menggunakan Monas. Iya. Iya Yang kan? ditebang-tebangin itu kan? Iya, di tempat-tempat itu dalam rangka kayak gitu. Ini kebijakan apa nih? Ini mungkin Mbak Ratna nih soal interpelasi. Interpelasi soal ini apa kebijakan sebenarnya? ini, kita perlu tahu. Berarti nih. kita masih tahu dulu nih ya, masih tahu dulu definisi dari interpelasi. Ya. Apa sih interpelasi itu? Jadi interpelasi adalah hak yang dimiliki oleh Dewan Legislatif dalam hal Formula E ini dimiliki oleh DPRD ya. Untuk bertanya kepada eksekutif. Eksekutif tuh Pak Gubernur, gimana nih kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Jadi simpelnya interpelasi itu adalah hak anggota dewan Untuk nanya. buat nanya. Cross check lah gitu ya. Betul. Ayo tuh nanya lah gitu. Iya. Terus kan masalahnya di mana ya? Ya orang nanya kan jawab aja kan. Iya. Kenapa Lo kan ini? tiap hari tanya jawab kita nggak ada Iya, masalah. masalah jawab ya. Saya di rumah ditanyain mulu. Udah belum? Udah gajian belum? Udah gajian ya? belum? Belum nih. Biasa aja. Iya. Kemudian apa yang membuat interpelasi ini menjadi suatu yang mengerikan? Apa dari versi hukumnya apa ada turunannya tuh apa? Jadi sebenarnya hak ini dimiliki oleh anggota dewan atau DPRD di sini ya. Ini ada peraturannya juga Mas Eko dan Mas Jo. Ya. Itu ada di peraturan DPRD DKI Jakarta nomor 1 tahun 2020. Ada. Tentang Dasarnya tata ada ya? tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta. Jadi hak interpelasi ini ada dalam bab 8 pelaksanaan hak DPRD dan anggota DPRD di bagian kedua pasal 120. Oh, jadi emang diatur dalam Iya. tata tertib DPRD ya? Sudah kesepakatan lah ya. Sudah kesepakatan. Pokoknya anggota dewan boleh nanya ke gubernur. Iya. Kapanpun mereka mau dengan syarat. Ya. Nah itu kan gini, kalau nanya-nanya biasa mungkin oke ya, tapi ini kan ketika sudah diatur dalam hak interpelasi, pertanyaannya seperti jadi forum politik ya. Betul. Jadi forum politik dia punya. Ini forum hukum atau forum politik jadinya kalau Iya, interpelasi itu? pasti kan kalau anggota dewan forum politik Politik ya? atau punya konsekuensi. Setelah ini kan pasti ada konsekuensi dong. Kalau nanya jawabannya salah, jawabannya ngaco, Ya, Coba gini, betul. gini. Lu anggota dewan, gue jadi gubernur, misalnya aja, tipis aja coba. Lu nanya nih, itu dilakukan di mana interpelasi itu? Di rapat paripurna nanti DPR ya? Iya, DPRD. DPRD. Ya, coba lu nanya misalnya gitu. Silakan. ya nanya. kan misalnya Pak Gubernur, Iya, Pak Dewan. saya mau tanya. Saya mau jawab. Ya kan gitu kan? Begitu doang kan? Terus Iya. dia nanya. Misalnya dia tanya, bagi masyarakat Jakarta yang miskin-miskin itu yang sekarang kena pandemi, gunanya Formula E apa? Terus saya jawab nih. Iya. Kan jawabnya kan? Iya. Nggak ada. Selesai. Udah selesai kan?
nggak ada guna. Iya benar. Terus kan dia nggak puas. Nggak puas. Itu bisa berujung ke hak yang lain atau apa? Ya, jadi sebelum kita bicara mengenai hak interpelasi yang diajukan oleh anggota Dewan atau anggota DPRD, hak interpelasi sendiri ini ada mekanismenya, Mas. Oh, ada. Gitu, Mas Eko. Oh, jadi nggak main nanya gitu aja. Jadi Gitu, minimal saya tadi harus nggak nanya. minimal harus diajukan oleh 2 fraksi yang ada. Oh, sekarang udah kan? PDI Perjuangan. PSI. Oh ya, udah ada ya. Udah. Oke, masuk. Udah. Nah, masuk. Terus? Terus minimal lagi harus setidaknya 15 orang anggota DPRD. Oh, udah. Kan Gitu. PDI 30. itu PSI 25. ada berapa? 25 plus PSI 8, berarti 33. Ya, Udah. jadi udah cukup nih. Diajukan. terus. Nah, terus? Diajukan, kemudian mereka nih si fraksi pengusul kita sebut ini, mereka menyampaikan penjelasan lisan atas usul hak interpelasinya. Bilang ke Kepada- gubernurnya nih. Enggak, kepada anggota yang lain dulu. anggota lain, Anggota ya. lain. Terus kemudian memberikan pandangan mengenai melalui fraksinya atas penjelasan pengusul. Oh, Jadi Ya, masih ada satu sidang kecil lah itu. Iya, jadi antara mereka harus sepakat dulu, terus oke. kemudian di sini si pengusul memberikan tanggapan atas pandangan Iya. anggota DPRD yang berseberangan dengan mereka, ya. Oh gitu. Jadi kan gini, nggak semuanya menandatangani Pengusul. usulan untuk interpelasi kan nggak Iya. semua Iya. kan. Katanya ada 2 fraksi plus sekian fraksi. Iya. Ini mereka ini dulu. Iya, jadi mereka tuh harus Debat dulu lah. membahas dulu. Membahas dulu. Harus membahas dulu. Ini saya sebagai pengusul dan yang tidak setuju juga harus memberikan Tanggapannya. Nah, itu juga. Ini ternyata masih ada ruang diskusi masih di ada sini proses ya. lagi, Oh. masih ada proses lagi setelah semuanya Bro, sepakat. kalau hitung-hitungan politiknya gimana perkiraan? Kan 33 versus berapa orang itu? Kan 33 kan 70-an. total 70-an sekian lah ya, karena kan 105 kalau nggak Ya. salah. Kalau 105 kan berarti 72. Jadi Anggota 33 dewan, versus 72 nih. 72 itu ya partai-partai yang Di luar PSI dan PSI PDI sama Perjuangan. PDIP. Nasdem, Golkar, PKS, Gerindra, Demokrat. Demokrat, PKB, Oh, iya. itu di situ semua tuh. Iya. Kan mungkin ada partai-partai kecil yang dapat suaranya kecil, misalnya PAN sama PKB mungkin jadi satu fraksi. Iya. Total 7 fraksi kan. Nah itu kan kalau dari informasi di media, mereka kayaknya itu nggak setuju sama yang 2 fraksi ini. Iya, Jadi mereka bilang, oh ini penting kok buat rakyat Jakarta gitu. Minimal ngajarin tukang ojek gimana cara balapan. Nah, gitu. Ini nih itu kata yang nggak setuju. setuju. Iya, betul. Ya mungkin ketika mau ngomong yang gini, makanya bro gue tuh dikasih tahu sama nyokap gua, kamu tuh kalau mau sekolah sarapan jangan banyak-banyak. Nanti jadi goblok. Oh mungkin. Mungkin. Jadi bukan sarapan, makan malam. Oh iya sama, makan malam jangan banyak-banyak. Ntar diabetes kan gitu. Itu mungkin bro ya, kita nggak Iya, tahu. iya, iya. Iya. Kalau gini kan nanti ya, ini kan kalau hak interpelasi kayaknya feeling gua ya, kalau 7 yang lain gak setuju kan bakal nggak jadi. Iya. Ya kan bakal nggak jadi interpelasi itu. Jadi percuma. Jadi kemungkinan kalau dipaksakan bulan Juli 2022 terlaksana tuh Iya. Formula E. Iya kan? Iya. Lo tadi bilang dia akan balapan bukan di sirkuit. Bukan. Jalanan Di publik jalan ya. jalan Jakarta kan? Jalan Jakarta. Jalan umum. Kan ditutup tuh berarti semua. Oh iya, Ya, kan balapan kenceng. Iya bahaya. nggak mungkin balapan ada lampu merah. Berhenti dulu. Terus ada yang jual koran, ada yang Iya, jual cireng. Jual tisu pak, tisu. Nggak mungkin juga balapan mampir dulu ke pom bensin, nggak juga. Nggak, makanya. Berarti kan ditutup semua kan? Udah ditutup. Kalau ditutup, lo bayangin nggak kalau lo punya restoran di tempat di jalan itu yang dilalui jalan itu, lo punya Unit-unit hotel, usaha di pinggir unit jalan. usaha. Kan tutup juga nggak ada yang mampir. Kan Tutup. dirugiin berarti. Ini bukan dirugiin lagi, kan orang jadi nggak jualan. Iya. Jadi hebohnya ini nih sudah membahayakan masyarakat kecil loh. Baru hebohnya aja sudah membahayakan, orang jadi was-was. Nah, Barana gue pengen tanya, kalau kayak Gimana, gitu, Mas kan rakyat dirugikan tuh, jelas kerugiannya langsung loh. Tempat usahanya nggak bisa buka, Nggak ada omset. nggak ada omset, nggak ada apa. Nah itu kan bisa nggak mereka mengajukan gugatan kepada gubernur yang merugikan secara ekonomi buat mereka? Iya. Apa mungkin di awalnya mereka dikasih bansos dulu? Enggak ya? Gua ngebayangin gini Jo, kan katanya Formula E itu dilakukan untuk promosi Indonesia ke dunia luar. Karena Salah satu alasan Anies adalah mengadakan apa? Formula E ini untuk
promosi di dunia luar biar mata dunia. Kenyataannya BMW, Audi ya, sama Mercedes-Benz itu nggak mau lagi ikut balapan. Kenapa? Padahal itu peserta, merek-merek itu Tadinya merek top loh itu. merek top. Kenapa? Karena kan kalau mereka ikut balapan sebetulnya buat promosi juga kan. Iya. Mereka mempromosikan merek ya. Yang mereka aja yang produsen mobil nggak mau ikutan. Ini udah ketahuan ini cacat secara brand, ini udah cacat ini Udah ya. cacat. Kelihatan ini ya. Dari perencanaan juga udah nggak beres ini. Iya, terus promosi mobil listrik. Kalau produsen mobil listrik aja nggak mau ikutan, Lalu apa yang mau dipromosiin? odong-odong listrik. Iya. Feeling gua bro, ini Anies ini kan cerdas ini kan. Iya, iya. Ini kita cerdasnya segini. Ini dia segininya kan. Iya, iya. Ini mungkin akan diganti mobilnya karena merek-merek terkenal itu sudah menarik diri, maka nanti akan ada itu tadi kan. Metro Mini listrik, Gitu. Kopaja listrik, Bajai. lawan Bajai listrik. Itu mungkin akan terjadi. Ini kan udah ini Mbak, kalau misalnya nih Mbak Ratna, apa yang terjadi misalnya secara hukum ya, secara hukum, kalau misalnya kegiatan ini menurut kita ya, ini Anies lagi bingung cari solusi, dia mau out ini. Iya. Iya kan? Iya. Kalau kemudian interpelasi katakan gagal, misalnya Iya. bikin buruk-buruknya gagal lah karena 73 orang masih belum Setuju lah ya. setuju. Kemudian tidak terjadi. Nah, lalu kegiatan ini juga tidak terjadi. Apa dampaknya? Apa dampaknya secara jadi hukum? sebenarnya Gini loh, kalau ada kegiatan Pemprov yang menelan duit sudah banyak, tiba-tiba nggak jadi. Iya betul ya. Apa ya? Ya jadi kita lihat dulu nih hal ini, event ini apakah nantinya akan dilanjutkan, dibatalkan, atau mungkin dimundurkan ya. Karena memang kalau nggak salah sih di media beliau mengatakan bahwa ini lagi sedang masalah pandemi, jangan ngomongin force majeure. lagi jangan ngomongin hak interpelasi dulu apa gimana gitu ya. Gitu. Jadi kita lihat nanti karena memang di sini yang paling penting adalah fungsi pengawasan dari anggota DPRD itu Mas. Jadi hak interpelasi itu sebenarnya lebih mengawasi kinerja dari gubernur dalam penerapan kebijakannya. Jadi gini, Mbak Rana bilang soal fungsi pengawasan, lu masih percaya nggak itu? gue juga aneh gini logikanya ya. Ini lagi pandemi, jangan ngomongin hak interpelasi dulu. Justru yang diomongin sama DPR ini lagi pandemi, jangan buang-buang duit dong. Ini kan juga aneh, ya. kan Lucu. Ini lagi pandemi ya udah. Ini lagi pandemi kita buang-buang duit aja ya. Lo jangan protes kan Iya. itu maksudnya. Padahal ada cara yang menurut gua nih sebagai orang awam gimana? itu menyampaikan secara elegan, Pak siapa namanya? Gubernur saya lupa. Gubernur DKI siapa namanya? Anies. Pak Anies misalnya bilang masyarakat Jakarta Iya. dari dalam lubuk hati saya mohon maaf. Iya. Acara Formula E batalkan. Uangnya saya tukerin. gitu Misalnya gitu kan. kan. Untuk kebutuhan menangani pandemi di DKI Ya, Jakarta. bantuan buat UMKM atau apa kan lebih. Itu kalau nyalonin Menteri Pendidikan gua dorong bro. Iya, setahun. Setahun. Setahun juga sama lagi. Jadi yang bisa kita ambil kalau dari sisi hukum, interpelasi ini akan terjadi nggak kira-kira menurut Mbak kalau lihat situasinya? Iya bisa enggak karena memang ini tergantung dari komitmen dari anggota Anggota DPRD dewan. dalam melaksanakan fungsinya. Iya, sementara kalau dari versi rakyat kecil ya kita memberikan apresiasi kepada dua partai itu apa? iya. Apa bro? PDI PSI Perjuangan sama dan PDIP. PSI. Iya. Partai lain ini masuk angin istilahnya Mbak. Karena diundang makan tadi ya. Iya, ini harus dengan diundang makan. Oh iya. Masuk angin nggak apa? Kalau masuk Islam namanya mualaf. Wah iya betul, tapi jangan sampai masuk tentara bro, capek ntar dia. Apa ya? Orang udah jadi anggota dewan. Oh iya jadi. Rata-rata orang masuk angin itu kan, ini makan malam kok bisa masuk angin ya. Saya kalau masuk angin tuh ini biasanya Telat makan. Telat makan, jadi beda ya. Ya, kebanyakan makan. Telat makan. Kita tunggu 73 anggota dewan lainnya punya empati, ya. Dalam melaksanakan fungsinya. Dalam melaksanakan Minimal fungsinya. mereka punya tanggung jawab moral lah kepada masyarakat ketimbang lo buang-buang duit yang nggak ada manfaatnya juga, triliunan lo buang, Bukti-bukti tadi sudah menunjukkan bahwa kegiatan ini nggak ada manfaatnya. nggak ada manfaatnya. Nggak ada manfaatnya, mudaratnya lebih tinggi. Iya. Iya kan? Yang paling
ribet adalah kalau balapan itu dilaksanakan bro, Iya. kita nggak bisa ngonten bro, macet. Iya. Yang kedua lo nggak bisa nyebrang. Nyebrang. Ya Oh iya ya gimana karena kan, balapan lo- ya. Kita belum tahu kan dia kapan melewat gitu. Oke. Thank you deh. Makasih Oke, Mbak. thank you, Mbak Makasih Ratna. Mas Jo, Mas Eko. Iya. Yuk.